Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SAWSD. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk update analisa kita di hari kemarin ya. Untuk hari ini kita akan updatekan seperti apa pandangan yang akan kita dapat dari pergerakan SAWSD ya. Di sini kita akan analisa kembali. Jadi kalau kita lihat di sini setelah kemarin dia berhasil break ya, break dari 3322. Kalau kita buka di market yang ini dia ada gap ya, dia ada gap di sini karena kan di hari Sabtu itu ada news dari Donald Trump ya, ada berita dari Donald Trump dan terjadi penurunan yang cukup drastis pada pergerakan SAWSD di pembukaan sesi Asia ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita akan hapus dulu ya untuk gambar analisa kemarin yang kita buat. Jadi kalau kita lihat di sini ada order block ya. Kita tandain dulu. Ini ada order block. Dan di sini ada supply ya. Di sini ada supply. Dan di sini kita lihat dia sedang membentuk sebuah area base ya untuk mengindikasikan apakah dia akan melanjutkan penurunan atau akan melakukan kenaikan, dengan syarat apabila dia ingin melakukan kenaikan dia harus break di atas dari 3241 dengan target kenaikan dia akan menguji di area supply-nya ya. Jadi targetnya dia akan menguji ke area supply. Dia ada kemungkinan ya apabila dia breakout dia akan naik ke area ini untuk menguji di area supply-nya. Dan untuk target kenaikan kita untuk sementara, kemudian untuk pandangannya, karena kalau kita lihat di sini ya, di sini membentuk low, kemudian membentuk low lagi di sini. Jadi ada kemungkinan ini akan menjadi support dinamik saat ini. Jadi apabila dia berhasil membreak dari support dinamiknya ini, maka kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan. Kita akan lihat targetnya di mana. Kita coba masuk ke time frame 4 jam. Target penurunannya di mana apabila dia berhasil melakukan penurunan, dengan syarat dia juga harus break support kuatnya saat ini di 3213. Jadi apabila dia break di situ, maka target penurunan yang akan kita targetkan di kisaran area ini ya. Kita tandain dulu. Ada support. Dan ini ada sebuah base ya, sebuah base area di sini. Kita tandain pakai rectangle. Masuk lagi ke time frame 1 jam. Jadi untuk opsinya saat ini apabila dia melakukan penurunan, kita tandain di sini sebagai zona support yang kuat ya. Ada support kuat di sini. Jadi indikasinya untuk pandangan saya apabila dia break ke bawah sini ya, dia break maka akan kemungkinan melakukan pengujian di sini atau dia akan terjadi satu lagi di area ini dengan resisten di 3241 dan support di 3215. Itu yang harus kita perhatikan untuk mencari kapan dia akan melakukan kenaikan dan kapan akan melakukan penurunan, yaitu dengan syarat dia harus break resisten untuk menguji area supply di atas, dan kemudian untuk melakukan penurunan dia harus break support yang dibentuk kemarin ya. Dia harus break dari sini, kemudian retest, dan apabila ingin melanjutkan penurunan lebih dalam untuk mencari titik lower low-nya lagi, dia akan ke area ini di kisaran harga 3122 dan 3113 ya. Itu adalah target penurunannya apabila terjadi penurunan signifikan lagi seperti yang terjadi di pembukaan sesi Asia di kemarinnya. Jadi kita harus tetap pantau seperti apa reaksi-reaksi harga yang terjadi. Dan untuk saran saya dalam mengambil posisi kita harus tunggu dulu dia apakah dia akan beri ke resistennya untuk mencari buy, atau kita akan sell apabila dia break dari supernya. Jadi untuk saat ini wait and see dulu, kita melihat kondisi pergerakan yang akan terjadi di hari Selasa ini. Jadi buat teman-teman semuanya tetap jaga money management kalian, jangan terlalu overload ya. Jadi tetap safety dalam melakukan transaksi di hari ini ya. Kita coba lihat juga dulu untuk informasi kalender ekonomi akan rilis di minggu ini. Khususnya di hari Selasa ini ada news inflasi ya yang akan rilis nanti di pukul 20.30. Kalau untuk waktu Indonesia Barat itu di 19.30 ya. Jadi ada news di sini.
Kemudian di hari Rabu tidak ada news high impact. Kemudian di hari Kamis ada news PPI. Ini juga patut kita waspadai. Dan news inflasi juga yang harus kita waspadai. Untuk informasi newsnya nanti saya akan kirimkan di grup Telegram ya. Jadi buat teman-teman semua yang belum bergabung ke grup Telegram, silahkan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video ya. Kita masukkan dulu untuk area di sini. Oke, jadi ini akan kita pantau hari ini ya. Jadi silakan diperhatikan saja untuk teman-teman semuanya untuk pergerakan yang akan terjadi pada SSD sendiri ya. Jadi sekarang kita akan coba cek juga indeks dolar. Indeks dolar di sini analisa kita kemarin itu gagal ya. Jadi dia berhasil break melakukan kenaikan yang cukup signifikan ya, dengan terjadinya satu candle yang cukup tinggi. Jadi pergerakan yang agresif di hari Senin kemarin. Jadi kalau kita lihat ya, kita pantau di time frame 4 jam. Tandain dulu. Oke, kemudian di resistennya. Nah, untuk indeks dolar saat ini pergerakan yang harus kita perhatikan itu akan lihat seperti apa ya. Kita buatkan dulu horizontal line sebagai support dinamik kita. Kemudian di sini ada RBS ya, sudah di break, kemudian dia sudah juga di retest, kemudian melakukan kenaikan. Dan juga di sini. Oke, jadi dua area ini sebagai target koreksi dari indeks dolar sendiri ya. Apabila ini menjadi indikasi penurunan, maka dia akan berpotensi untuk retest di sini. Kemudian untuk kenaikan, dia akan, apabila dia break di sini, dia targetnya dia akan melakukan kenaikan di area resisten ya, yang ada di sini. Jadi tetap dipantau seperti apa nanti pergerakan untuk indeks dolar juga, karena pergerakan dari indeks dolar juga sangat berpengaruh untuk SSD sendiri ya. Jadi silakan diperhatikan untuk reaksi harga yang akan terjadi pada indeks dolar sendiri ya. Jadi ada dua opsi untuk indeks dolar. Untuk pergerakan penurunan, apabila dia break dari support dinamiknya, maka dia akan menguji lagi support ya di kisaran harga 97.94. Untuk target kenaikan kita nanti perhatikan saja seperti apa akan terjadi. Tanda di sini 103.17 dan 103.52 target kenaikannya. Ini adalah target yang akan kita perhatikan untuk indeks dolar sendiri. Dan adapun opsi lainnya yaitu terjadi satu S di kisaran area ini ya. Akan pantau saja seperti apa nanti yang akan terjadi pada indeks dolar sendiri. Jadi mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.